Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda Ibu semua yang telah bersedia hadir menyempatkan waktunya pada kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya apa kabar Ananda Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang bisa memimpin doa, ya silakan. Amin. Nah, ini udah saling kenal belum nih Ananda Ibu semuanya? Belum, Ibu. Nah, akan lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ya, Ibu mulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Seloja Dwijaya, biasa dipanggil Ibu Oja. Selanjutnya, perkenalan dari sebelah kanan Ibu. Kenalkan Bu, nama saya Tasa. Panggilannya Tasa. Perkenalkan teman-teman Ibu, nama saya Nenek Husnet Tanjung, bisa dipanggil Leni. Kenalkan Ibu dan nama saya Sabina Alianti, biasa dipanggil Dina. Perkenalkan Bu, nama saya Lena Villa, bisa teman-teman panggil Nafila. Kenalkan Ibu dan teman-teman semua, nama saya Ibu Abdul Musnam, bisa dipanggil Indo. Kenalkan nama saya Amin Safira, biasa dipanggil Abdul. Nah, ini udah saling memperkenalkan diri dia masing-masing nih. Jadi setelah ini bisalah Ananda Ibu saling kenal mengenal ya, agar lebih dekat. Sebelumnya udah pernah melaksanakan konseling kelompok belum? Belum, Ibu. Tapi pernahnya bimbingan kelompok Bu. Oh, pernah melaksanakan bimbingan kelompok. Dengan Ibu siapa itu? Dengan Ibu Anggun. Oh, dengan Ibu Anggun. Jadi, ketika kalian ngikuti bimbingan kelompok, udah tahu bagaimana prosedur bimbingan kelompok? Udah, Ibu. Berarti ini baru kali pertamanya Ananda Ibu melaksanakan konseling kelompok nih. Iya, Ibu. Ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Enggak tahu, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok ya. Jadi, konseling kelompok ini adalah jalannya untuk mencapai tujuan pada permasalahan pribadi Ananda melalui wawancara konseling, oke? Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok ini yaitu untuk melatih komunikasi Ananda Ibu semua dan juga untuk meningkatkan keterampilan sosial Ananda Ibu, oke? Jadi udah bisa ya bedakan yang mana bimbingan kelompok dan bedanya konseling kelompok. Nah, ini kan tadi udah Ibu jelaskan nih apa itu bimbingan kelompok, apa itu konseling kelompok. Nah, biasanya konseling kelompok ini dia tuh bersifat permasalahan pribadi ya Ananda Ibu. Coba ada yang bisa bedain nggak apa itu bimbingan kelompok dan konseling kelompok? Ada yang bisa? Ya, silahkan. Kalau bimbingan kelompok itu membahas tentang satu topik permasalahan secara umum. Jadi nanti kita meminta pendapat dari teman pasti masalah ini tentang apa, kemudian penyebab dan manfaat, misalkan tentang kebersihan atau tentang masalah-masalah lain
Perbedaan bimbingan dan konseling kelompok ini terletak pada permasalahannya Ananda Ibu. Kalau bimbingan kelompok itu permasalahannya umum, semua orang merasakannya. Jadi kalau konseling kelompok ini permasalahan Ananda Ibu semua nantinya, permasalahan pribadi, oke? Nah, jadi di sini Ibu sendiri sebagai PK yaitu pimpinan kelompok dan Ananda Ibu semua selaku anggota kelompok. Nah, Ibu harap ketika berjalannya konseling kelompok ini, Ananda Ibu semua aktif dalam kegiatan ini, aktif mengemukakan pendapatnya, ide-idenya, dan Ibu harap apapun yang bakalan diceritakan oleh temannya pada kegiatan ini cukup permasalahan sampai di sini saja, jangan sampai terdengar dari luar ya. Permasalahan cukup sampai di sini aja, jangan diceritakan kemana-mana lagi. Oke, nah kira-kira permasalahan yang bakalan kita selesaikan nantinya setelah Ibu tanyakan terlebih dahulu ya, permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Ananda Ibu. Kita mulai dari sebelah kanan Ibu, Tata. Masalah saya, Bu, saya tuh suka malas belajar gitu, Bu. Tapi nggak sama semua guru, Bu. Ada satu guru gitu, dan membuat saya malas masuk, malas belajar. Permasalahannya malas belajar ya karena tidak menyukai satu guru. Lanjut. Kalau saya Bu susah tidur sampai jam 4 baru tidur Bu, karena pikiran. Jadi permasalahan Tanjung susah tidur ya. Iya Bu. Sebelahnya Kalau saya itu sulit mengatur keuangan Bu. permasalahannya sulit mengatur keuangan. Lanjut, Nafila. Kalau saya Bu, saya merasa di rumah itu tidak adil dengan saya Bu. Merasa tidak adil di dalam rumah ya. Iya benar Bu. Lanjut. Temanan Bu. Permasalahannya pertemanan. Sebelahnya Pacaran Bu. masalahnya pacaran. Asyad, Saya sulit mengatur jadwal kegiatan. masalah Asyad sulit mengatur jadwal kegiatan. Oke, dari semua permasalahan yang telah Ananda Ibu sebut tadi, kira-kira permasalahan siapa dulu nih yang ingin kita bahas pada kegiatan hari ini? Saran Bu, saya Ya, saran Sabrina dari siapa? permasalahan dari Nafila Bu, karena dia katanya merasa nggak dianggap Bu di dalam sendiri. Menarik Bu untuk dibahas Bu. Iya, Bu. Menarik. Baik, Nafila sendiri gimana? Iya Bu, saya pengen permasalahan saya diangkat sama Bu, soalnya saya juga nggak punya tempat cerita Bu. Jadi sepakat nih permasalahan Nafilah dulu yang bakalan kita bahas pada kegiatan ini. Sepakat, Ibu. Sepakat. Oke. Sebelumnya cobalah dulu Nafilah jelaskan spesifiknya bagaimana permasalahan yang Nafilah hadapi sekarang ini. Jadi begini Bu, sebelumnya kan Ya. saya itu tuh Bu, di rumah tuh kakak beradik saya tuh, saya anak tengah Bu, saya punya kakak, saya punya adik. Terus Bu, saya merasa orang tua itu saya tidak sayang dengan saya Bu, karena apa yang saya buat tuh kayak serba salah Bu. Terus apa-apa tuh kayak orang tua tuh selalu mendahului kakak dan adik saya, kayak orang tuh ada yang dekat sama ibu, ada yang dekat sama ayah. Jadi saya ini kayak nggak didengar, kalau mau ngomong pun kadang kayak dia cukang gitu. Jadi saya tidak nyaman dengan keadaan di rumah gitu. Tidak nyaman dengan kegiatan di rumah. Bagaimana nih pendapat Ananda Ibu semua? Ada yang ingin bertanya nggak dengan permasalahan yang dihadapi oleh Nafilah? Ya, silakan Anggun. Apakah menurut Nafila itu ada salah yang menyebabkan mungkin saudaranya seperti itu gitu? Bagaimana Nafilah?
salah sedikit di rumah itu kan Bu ya wajar ya Bu ya, namanya kita hidup bersama itu pasti ada kesalahan. Tapi saya melihat gitu Bu ya, kalau saya yang salah sedikit aja, satu rumah tuh kayak membesarkan masalah saya gitu loh. Tapi kalau kakak saya atau adik saya, apalagi ya Bu ya, kalau adik saya itu yang berbuat salah, kayak ya nggak apa-apa aja gitu Bu. Jadi saya merasa memang tidak adil dalam rumah itu Bu. Saya tuh kadang sampai mikir, ini rumah saya ini sebenarnya anak kandung atau bukan gitu Bu, sampai mikir kok jahat banget gitu Bu. Perasaan saya seperti itu sih Bu. Ya, Sabrina, minta tangan. Bu, saya mau bertanya dulu ke Najila. Ya, silakan. Sejak kapan Nafila ini ngerasa kalau dia tuh kayak nggak dianggap gitu di dalam keluarga, atau memang dari dulu dari kecil udah seperti itu? Kalau menurut saya Bu, Ya, eh, kalau kecil tuh saya belum paham kali ya Bu ya. Cuman ketika saya udah TK menginjak ke SD tuh, lama-lama di SD kelas berapa tuh ya Bu ya, kelas 1 tuh udah saya agak kok orang tua saya tuh nggak kayak ke kakak saya atau ke adik saya gitu kan Bu. Kayak mereka tuh lebih ke situ lah Bu, kayak misalnya nih Bu, saya pulang sekolah nih Bu, kalau jemputnya telat gitu Bu ya, saya udah jalan kaki separuh tuh, aku kayak biasa aja. Tapi kalau adik saya itu Bu, kalau sekarang tuh Bu, kayak harus cepat, nggak boleh telat gitu loh Bu. Jadi memang perlakuan dari kecil tuh udah beda Bu, rasa saya kayak adik saya tuh terlalu dimanja, saya nggak ada gitu Bu, kayak diacuhkan aja. nah, ya silakan Tanjung. Saya ingin kasih pendapat aja Bu sama Nafila. Mungkin itu cuman pikiran Nafila kepada saudara sama orang tuanya, karena kan kalau kita selalu memikirkan negatif ke orang lain, tapi kita ngerasa itu kita nggak dipeduliin sama seseorang Bu. Ya. Nah, Ibu mau tanya nih kepada Ananda Ibu semua. Jika Ananda Ibu semua nih berada di posisi Nafilah, bagaimana pendapat Ananda dengan permasalahan yang dihadapi Nafilah ini? Ibu minta mulai dari sebelah kanan Ibu. Menurut saya Bu, saya sama pendapat dengan katanya tadi Bu, karena kan itu hanya pikiran kita Bu. Kalau misalnya kita berpikir yang baik tentang keluarga kita, pasti kita merasa keluarga kita itu baik juga ya kan Bu. Buktinya Nafila sampai hari ini tidak ada luka-luka, tidak ada dipukul sama keluarganya gitu Bu. Yang seperti yang saya lihat tadi Bu. Lanjut sebelah Tanjung. Kalau saya Bu, jika saya berada di posisi Nafila, mungkin yang pertama saya lakukan itu kayak ngobrol lah Bu ke orang tua dulu sama gitu kan. Mungkin Bu, saya sebagai anak ada ngelakuin kesalahan kan Bu. Saya nggak sadar gitu saya ngelakuin kesalahan itu gitu Bu. Jadi mungkin saya tanyakan dulu ke orang tua saya gitu. Imro gimana? Mungkin kalau posisi saya menjadi film, saya langsung tanya aja sih, saya langsung cari keadilan aja sih, biar nggak ada yang pikiran negatif. Nah, kata Imro langsung tanya nih, pernah nggak sebelumnya Nafilah udah mempertanyakan ke orang tua Nafilah? Jadi begini Bu, mungkin pendapat teman-teman kan beragam nih kan Bu. Kalau kita ini Bu mau bertanya, tapi kita merasa kita ngomong aja kayak tidak didengar gitu. Gimana saya mau bertanya gitu. Misalnya Bu, kita nonton film aja ya Bu. Nah, adik saya bilang, "Mah, mama kan nonton mereka kayak gini, direspon dengan baik Kak." Terus kakak juga respon baik ke mama kayak Terus ketika saya bertanya tuh, coba lihatlah dulu kayak gitu aja lah Bu. Jadi gimana kami ingin saya mengungkapkan sesuatu gitu Bu terhadap keluarga saya ini Bu, kalau sifat condong aja udah beda gitu kan Bu. Ya, silakan. Menurut saya mungkin Nafila tuh di mata orang tuanya itu mandiri, jadi orang tuanya ya udah pasti Nafila itu pasti bisa seperti itu Bu. Ya,
silakan Asyad. Menurut saya Bu, yang bedanya adalah biasanya itu saya akan menganalisis dulu Bu. Kira-kira orang tuanya ini lebih sayang ke adiknya atau ke kakaknya, mana gitu kan. Soalnya kan kita lihat dulu nih, mungkin ke adiknya. Kalau ke adiknya, perilaku adiknya gimana, kita ikuti gitu supaya orang tua bisa sama-sama sayang nih dengan kita, nggak ada dibeda-bedakan gitu. Jadi kalau dibeda-bedakan nanti kita merasa kita tidak Bu, Ya, silakan Nafila. saya tuh Bu menanggapi dari Asad ya Bu. Di situ kan manja. Dia apa aja tuh satu dituruti ya kan Bu ya. Kedua apa yang ia dikata tuh ia sekata gitu loh Bu. Kalau saya ya Bu ya minta baju aja Bu bisa 1 bulan baru dituruti kalau nggak lama-lama. Kalau adik saya minta baju Bu bisa sehari itu diberikan Bu. Ya, silakan Tanjung. Menurut saya yang dibilang Akila kalau saudaranya pertama minta apa dan adiknya minta apa, karena menurut saya kan Nafila anak tengah nih, jadi yang pertama tuh yang kayak memang perlu kayak Nafila kan kalau nggak dikasih masih bisa sabar gitu, jadi orang tua kan bisa menilai anaknya yang bisa dihandle terlebih dahulu, jadi ya udah Nafila itu bisa lah terakhir karena saudara-saudaranya memang kadang merajuk kalau nggak dibeli apa-apa, menurut saya seperti itu karena memang anak tengah. Ya, silakan Tata. Menurut saya Bu, tergantung kepentingan juga. Bisa jadi adiknya ini minta baju karena itu keperluan sekolah atau gimana gitu kan Bu. Sedangkan nanti yang ketika Nabila minta itu bisa jadi hanya untuk bergaya atau gimana. Bagaimana Nafila? Sepakat nggak apa yang ditanggapi oleh teman-temannya? Kalau masalah baju ya memang sih waktu itu saya di situ adik saya tuh minta baju buat jalan-jalan tuh ditutup Bu pas dia jalan-jalan sama kawan-kawan sekolahnya Bu. Tapi kan Bu satu sisi yang dia belikan itu kan baju gaya-gaya juga Bu, saya kan pengen juga Bu sebagai kakak gitu loh Bu. Memangnya menurut saya beda lah Bu. Jadi selama Nafila berada di dalam keluarga yang menurut Nafila itu ngerasa nggak adil, apakah sampai sekarang Nafila masih sering menahan apa semua yang ada Nafila rasakan? Sering Bu, saya sering menahan Bu. Kadang karena sering menahan nih Bu, saya malas kan Bu. Kan saya tahu nih kalau saya nanya, kalau lagi nonton sama-sama satu keluarga, saya nanya nggak direspon gitu. Terus saya minta pasti tadi beli entah enggak, saya lebih diem Bu. Saya ya udahlah, males saya kayak caper gitu sama keluarga, udah saya diem aja gitu Bu. Cuman saya kadang terbesit kayak sedih aja Bu, kayak kenapa ya dia kalau minta enak, kenapa ya kalau saya tuh kayak gini gitu. Terus kayak misalnya saya buat kesalahan ya Bu ya, saya pernah jatuhkan toples kesayangan ibu saya Bu, dimarahin saya Bu, ayah saya suruh ganti Bu, ganti ya itu anakmu tuh ya yang mecahkan kayak gitu kan Bu. Terus saya dimarahin lah Bu, 2 hari Bu saya nggak diajak ngomong sama ibu saya Bu. Gitu ceritanya. Saya mau nanya ke Nabila, Ya, silahkan. kan Nabila bilang kalau minta sesuatu nggak pernah dikasih, tapi sampai sekarang apa yang Nabila inginkan pasti ada dikasih orang tua memang atau tidak pernah dikasih gitu. Ada sih, tapi nggak secepat kakak dan adik saya gitu loh Bu. Ya, silahkan Anggun. Menurut saya Bu, mungkin pada saat kakak atau adik si Nabila ini menikah Bu, mungkin pada saat itu juga orang tuanya punya alasan juga, misalnya uangnya ada seperti itu Bu, atau mungkin memang butuh kali gitu kakak atau adiknya itu tentang barang itu, sedangkan mungkin kita nggak tahu nih menurut orang tua Nabila mungkin apa yang diminta Nabila itu bisa ditangguhkan waktunya dulu karena mungkin tidak terdesak atau apa gitu lainnya gitu Bu. Jadi
pasti punya alasan tersendiri kenapa orang tua Nabila ini mungkin eh, bisa seperti itu gitu Bu. Ya. Nah, dari yang telah ditanggapi oleh Ananda Ibu semua, kira-kira bagaimana nih saran dari Ananda Ibu semua terhadap permasalahan Nafilah? Ya, Menurut saya Bu, saran untuk Nabila ini yang terbaik Bu, jangan memikirkan yang buruk dulu tentang keluarganya Bu, karena kan kalau dia minta juga pasti dikasih Bu, cuman waktunya aja yang berbeda seperti yang saya bilang tadi, mungkin kepentingannya yang berbeda. ada lagi? Ya, silakan Imro. Kalau menurut saya sih Bu, adanya miskomunikasi ya Bu. Kan tadi Nabila bilang nggak pernah dengarkan, kan nggak selamanya nggak didengarkan kan Bu. Jadi mungkin bisa terus berulang aja Nabila ajak orang tuanya bicara tentang apa yang dia rasain. Nah, bagaimana Nafilah? Apakah memang sering tidak didengar atau bagaimana? Menurut saya Bu ya, Hmm? apa mungkin ya Bu ya, karena satu ya Bu ya, karena tidak sering didengar gitu. Kan kalau kakak saya dekat sama dengan ayah saya, adik saya dekat dengan ibu saya. Karena saya tidak mempunyai tempat untuk dekat gitu loh Bu, kayak berbagi cerita. Saya nggak pernah buat curhat, tapi saya pernah lihat mereka lihat curhat Bu. Tapi saya nggak pandai untuk mengungkapkan isi hati saya. Ya memang sih Bu, ketika saya pernah minta beli ini Bu, cincin gitu kan Bu. Aku mau beli cincin gitu kan Bu, biar kayak orang-orang gitu nggak beli gitu kan. Saya bisa bilang ya nanti ya kalau ada uang, tapi nanti lah nggak ada uang gitu. Tapi pas itu adik saya belikannya topi, ya mungkin nominalnya beda ya Bu ya memang, tapi saya pikir kan adik saya dibelikan, kenapa saya dibelikan, kenapa saya minta cincin yang dibelikan. Dari pernyataan Nafilah tadi muncul nggak sih apa pertanyaan di benak Ananda Ibu semua? Udah pernah nggak Nafilah itu mencoba untuk menunjukkan ke orang tuanya bahwa dia dan adiknya itu tidak ada perbedaan seperti itu? Coba kira-kira ini pertanyaan seperti itu. Nah, gimana Nafilah? Udah pernah belum mencoba kayak membuktikan ke orang tua bahwa Nafilah dan adik Nafilah itu tidak ada bedanya seperti itu? Iya sih Bu, saya berpikir apa ya, apa karena pas waktu itu ya Bu ya, karena saya mintanya cincin ya, kalau adik saya mintanya topi. Makanya adik saya selalu dituruti pas waktu itu, tapi saya pas itu karena minta cincin mahal gitu, makanya berwaktu. Ya, silakan Agun. Ibu, menurut saya seperti itu Bu, mungkin adik Nabila itu kayak misalnya dia cuma minta permen yang seribuan, sedangkan Nabila mintanya misalnya es krim yang harga 100.000 gitu Bu. Nah, makanya menurut saya itu menjadi salah satu alasan mungkin kenapa orang tua Nabila seperti itu gitu Bu. Dan juga menurut saya ingin bertanya Bu, apakah memang Nabila itu tidak pernahkah sekalipun ngerasain dihargai gitu? Bagaimana Nafilah? Ya kalau dihargai itu ya dihargai sih. Kayak mana ya? saya tipe orang yang susah mengungkapkan di depan orang tua saya gitu Bu. Tapi ya setelah saya, kalau saya ulang tahun tetap dirayakan gitu juga sih Bu. Kalau dihargai itu cuma saya sebel aja gitu Bu, kalau saya ngomong tuh kalau nggak didengarkan kali gitu loh Bu, kayak saya maunya jawabannya tuh ya kayak adik saya yang panjang gitu loh Bu, kalau dia ngomong tanggapannya panjang gitu. Oh, jadi Nafilah pengen kasih sayang orang tua Nafilah itu terlihat seperti itu, pengen perhatian itu yang lebih dari kata yang ingin Nafilah inginkan seperti itu. Iya Bu, mungkin kayak saya berharapnya nih, saya ngomong satu kata, orang tua saya balas satu paragraf, tapi orang tua saya cuma balas setengah, jadi saya tidak merasa kepuasan hati saya itu tidak cukup gitu Bu. Ya, silakan Asyad. Saya mau memberikan solusi. Boleh, Bu? Boleh. Kalau misalkan orang tua tidak memberikan kasih sayang, nanti bisa dong dia memberikan kasih sayang di luar.
dia takut kan Bu menyampaikan ke orang tuanya, dia bisa minta ke gurunya untuk menyampaikan ke orang tuanya ini, kan dia takut. Nah, disampaikan ke gurunya, gurunya bilang ke orang tua kalau si Nabila kurang kasih sayang. Nah, nanti kan gurunya yang nanya ini masalahnya gimana, kan bisa gitu. Nanti kan kalau dia takut ke orang tua, dia bilang ke guru, atau dia cari yang mana coba maksudnya. Gimana Nafila? Harus ngomong ke orang tua ya Bu. Kalau saya dihadapin kayak suruh ngomong kalau harapan saya sama orang tua gitu Bu, supaya saya diperhatikan gitu Bu. Kalau saya ngomong sendiri kan saya malu. Tapi kalau saya ngadu saya sama ibu misalnya, terus ibu nggak nyampein ke orang tua saya takut pendapat orang tua gimana ya tentang saya malu juga gitu. Nah, gimana nih pendapat Ananda Ibu semua dengan yang telah ditanggapi Asyad kepada Nafila? Ya, silakan Tanjung. Menurut saya Nabila terlalu berpikiran jauh kali Bu, yang belum terjadi dia pikirin, jadi ya seperti ini jadinya Bu. Ya, silakan Anggun. Ya Bu, saya sependapat sama Tanjung Bu. Dan juga menurut saya ada baiknya si Nabila ini tidak terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin belum terjadi, terus selalu berpikir yang positif. Mungkin di balik semua itu orang tua punya alasan tersendiri juga, itu harus bisa inilah Bu, berpikiran positif supaya nggak, kita tuh nggak ada miskomunikasi sama orang tua gitu ya Bu. Nah, gimana dengan Ananda Ibu semua? Sepakat nggak dengan tanggapan dari Anggun, Asyad, dan kita mengenal Tanjung tadi? Sepakat Bu. Bu. Nah, ini kan semua udah memberikan tanggapan, saran terhadap Nafila. Nah, Nafila sendiri gimana nih perasaannya sekarang setelah mendengarkan dari tanggapan teman, mendengarkan saran dari teman-temannya tadi, gimana nih? Saya berpikir jadi kayak apa mungkin saya yang terlalu berlebihan gitu Bu, pikiran saya terlalu jauh. Terus saya pikir-pikir lagi, ya sih Bu, selama ini mungkin saya lebih meminta yang berlebih, makanya mungkin waktu yang diusahakan itu terlalu panjang, sedangkan adik saya mungkin minta tapi nggak semahal yang saya minta gitu Bu, karena memang selera saya itu agak neko-neko sedikit lah Bu. Nah, jadi ini Nafila udah mengumpulkan bagaimana perasaannya. Mengingat waktu juga, mungkin bisa lah ya kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Ibu ingin meminta Ananda Ibu semua menyampaikan kesan dan pesannya pada kegiatan konseling kelompok ini. Ibu minta seluruhnya lah, tapi siapa nih yang bersedia menunjuk tangannya terlebih dahulu? Ya, silakan Anggun. Menurut saya Bu, pesan dan kesan dari kegiatan kita pada malam ini, kita lebih bisa berpikir secara terbuka Bu dengan adanya kegiatan ini. Terus juga kita bisa mengungkapkan unek-unek kita, dan juga membantu teman kita yang sedang mengalami permasalahan mungkin gitu Bu. Terus harapan saya mungkin saya berharap kegiatan ini selalu bisa diadakan setiap pertemuannya untuk membantu kita juga menjalin komunikasi yang baik, sosialisasi hubungan sosialnya yang baik juga gitu. Terima kasih. Pesan saya adalah setelah mengikuti konseling kelompok ini, saya lebih bisa menyampaikan pendapat, pertanyaan, karena dulunya saya hanya diam-diam saja, hanya bicara gitu. Itu pesan saya, semoga kegiatan ini terus dijalankan seperti konseling. Ya, silakan Tanjung. Pesan-pesan saya sangat pesannya menarik, jadi bertemu teman-teman yang tidak pernah kenal. Pesannya semoga nanti kita bakalan melanjutkan program seperti ini Bu ke depannya. Ya, ada lagi. Ya, silakan Nafila. Kata. Pesan-pesan saya Bu, sangat senang sekali Bu
pribadinya agak berat dipahami gitu Bu. Saya bersyukur sekali Bu berada di keluarga Bu. Dan saya berharap Bu kegiatan ini selalu dilaksanakan Bu, karena bisa membuka pola pikir kami gitu Bu. Ya, siapa lagi? Tata tadi. Saya senang dengan pertemuan ini Bu, mendapatkan teman-teman yang aktif gitu Bu, dan saya dapat mengungkapkan pendapat saya. Saran saya Bu, kita lanjutkan konseling kelompok ini lagi, tapi permasalahannya permasalahan saya itu yang tadi Bu. Iya. Lanjut, siapa lagi? Ya, Sabrina. Bu, kesimpulan saya yang pertama, saya senang dengan adanya kegiatan konseling kelompok ini, karena dengan adanya kegiatan ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan dari setiap anggota kelompoknya gitu Bu. Terus untuk harapan saya, semoga Ibu bisa melaksanakan kegiatan ini lagi dengan mengangkat permasalahan-permasalahan anggota kelompok yang lain lagi Bu. Silakan, Uyun. Dari saya pesan dan pesannya itu saya menyenangkan Bu, semoga teman-teman juga dapat mengungkapkan pendapat juga tentang masalah yang dialami salah satu teman tadi. Terus pesan saya, semoga kegiatan ini terus dilakukan. Oke, nah Nanda Ibu semua sudah menyampaikan kesan dan pesannya nih. Jadi pertemuan kita selanjutnya itu hari Selasa ya, tanggal 3 Desember ya Nanda Ibu semua. Nah tadi teman-temannya meminta nih, temannya si Tata tadi meminta pada pertemuan selanjutnya itu permasalahan Tata yang akan kita selesaikan, oke? Baik Ibu. Nah, Ibu ingatkan juga ya kepada Nanda Ibu semua, jika pada konseling kelompok ini rasanya perasaan Ananda Ibu semua juga masih mengganjal atau masih ngerasa seperti banyak sekali beban pikirannya, Ananda Ibu semua bisa datang ke ruang guru BK untuk melaksanakan konseling individu. Hubungi saja Ibu, oke? Oke Bu. Nah, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ananda Ibu semua karena telah aktif, telah menyempatkan waktunya, telah menyediakan semua ide-idenya dan udah mau mengumpulkan semua pendapatnya pada kegiatan kita pada hari ini. Mungkin bisa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.